Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kusuma Wardani selaku dosen mata kuliah evolusi dan teman-teman kelas E yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Risa Jeniar dengan NPM 2111060072 dengan kelas 5E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami adanya evolusi pada populasi. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu definisi evolusi suatu populasi. Yang kedua yaitu faktor utama yang menyebabkan evolusi pada populasi. Yang ketiga yaitu bukti adanya evolusi pada populasi. Nah, yang pertama itu apa sih evolusi suatu populasi? Nah, evolusi suatu populasi adalah sekelompok individu dari spesies yang sama yang menghuni wilayah yang sama dan dapat bereproduksi satu sama lain untuk menghasilkan keturunannya yang mampu hidup. Nah, evolusi suatu populasi ini didefinisikan sebagai berikut. Maksudnya yaitu populasi adalah fenomena perubahan sifat-sifat yang diwariskan suatu populasi seiring berjalannya waktu. Nah, proses evolusi juga dapat memunculkan spesies baru dan kelompok taksonomi yang lebih tinggi. Hal ini disebut mikroevolusi. Pada populasi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Nah, evolusi ini terjadi pada populasi, bukan dalam individu. Nah, individu hanya dapat mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya saja. Yang kedua yaitu faktor-faktor utama yang menyebabkan evolusi pada populasi. Nah, yang pertama yaitu mutasi. Apa sih mutasi itu? Nah, mutasi adalah perubahan pada materi genetik atau DNA atau RNA suatu organisme. Mutasi dapat menyebabkan perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu organisme. Nah, yang kedua yaitu reproduksi diferensial. Nah, maksudnya yaitu perbedaan keberhasilan reproduksi antar individu dalam suatu populasi. Nah, individu yang memiliki sifat-sifat yang lebih menguntungkan akan lebih cenderung untuk bereproduksi dan menghasilkan lebih banyak keturunan. Pada populasi yang ketiga yaitu seleksi alam. Nah, seleksi alam ini proses di mana individu yang memiliki sifat-sifat yang lebih menguntungkan dan lebih cenderung untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Nah, sehingga frekuensi alel yang menguntungkan ini dalam populasi akan meningkat dari generasi ke generasi selanjutnya. Evolusi dapat terjadi dalam waktu yang singkat atau dalam waktu yang lama. Evolusi yang terjadi dalam waktu singkat disebut evolusi mikro. Nah, sedangkan evolusi mikro ini dapat terjadi dalam skala generasi, seperti misalnya adaptasi populasi bakteri terhadap antibiotik. Evolusi yang terjadi dalam waktu yang lama disebut evolusi makro. Nah, evolusi makro ini dapat terjadi dalam skala jutaan tahun, seperti misalnya perubahan bentuk kaki kuda dari bentuk kaki 5 jari menjadi bentuk kaki 1 jari. Adanya evolusi pada populasi. Nah, beberapa bukti tersebut antara lain, yang pertama itu bukti fosil menunjukkan bahwa organisme yang hidup di masa lalu berbeda dengan organisme yang hidup saat ini. Perbedaan tersebut merupakan hasil dari evolusi. Nah, yang kedua yaitu bukti homologi menunjukkan bahwa organisme yang berkerabat memiliki struktur tubuh yang mirip. Nah, meskipun struktur tersebut memiliki fungsi yang berbeda, kemiripan struktur tersebut merupakan hasil dari evolusi dari nenek moyang yang sama. Nah, yang ketiga yaitu bukti analogi menunjukkan bahwa organisme yang tidak berkerabat memiliki struktur tubuh yang mirip, tetapi struktur tersebut memiliki fungsi yang sama. Nah, kemiripan struktur tersebut merupakan hasil dari adaptasi terhadap lingkungan yang sama. Nah, yang keempat yaitu bukti biogeografi menunjukkan bahwa organisme yang memiliki kemiripan morfologis dan fisiologis juga memiliki kemiripan penyebaran geografis. Kemiripan tersebut merupakan hasil dari evolusi dari nenek moyang yang sama juga. Nah, kesimpulannya yaitu evolusi adalah proses yang penting dalam kehidupan. Nah, evolusi
telah menyebabkan terjadinya keanekaragaman hayati yang kita lihat ini saat ini di dunia saat ini. Evolusi juga telah menyebabkan terjadinya adaptasi organisme terhadap lingkungannya. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.